Perkenalkan, nama saya Noval Judiarsanto dengan nomor induk mahasiswa 2150307111047. Halo, perkenalkan saya Amelia Kartika Putri dengan nomor induk mahasiswa 215060307111050. Perkenalkan, nama saya Faik Asad Musyahadah dengan nomor NIM 215060307111008. Perkenalkan, nama saya Kurniatu Zahro dengan NIM 2160300111061. Halo, perkenalkan nama saya Penjonia Lubis dengan nomor induk mahasiswa 215060300111059. Perkenalkan, nama saya Satria Siva Cahayasantio dengan NIM 215060301111058. Isi penggunaan listrik di Indonesia. Konsumsi listrik nasional terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, konsumsinya baru sekitar 910 kWh per kapita. Kemudian meningkat menjadi 1089 kWh per kapita pada tahun 2020. Jumlah ini setara dengan 95% target pemerintah, sekitar 1142 kWh per kapita. Peningkatan ini sejalan dengan rasio elektrifikasi yang juga menunjukkan kenaikan. Pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi realisasi konsumsi dan produksi listrik di Indonesia sepanjang tahun lalu. Seperti yang sudah disebutkan, bahwasanya kondisi penggunaan listrik di Indonesia mengalami peningkatan. Lalu bagaimana dengan penyebaran aliran listrik di beberapa daerah di Indonesia? Oke, perlu diketahui bahwasanya Indonesia memiliki angka rasio elektrifikasi perdesaan mencapai 99,48%, yaitu meningkat signifikan 84% dari 2014. Kendati demikian, ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik, seperti daerah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Mengapa demikian? Apa penyebab dari tidak meratanya penyebaran aliran listrik di beberapa daerah tersebut? Apa saja akibat jika kita memakai listrik berlebihan? Contohnya adalah 1. Biaya pembayaran listrik bulanan akan membengkak. Dan jika listrik menggunakan sistem pulsa, maka tentu saja pembelian pulsa listrik akan semakin sering. Yang kedua, penggunaan listrik yang berlebihan akan mengakibatkan bahan bakar fosil cepat habis. Karena sebagian besar pembangkit listrik beroperasi dengan bahan bakar fosil dan batu bara yang tidak dapat didaur ulang. Yang ketiga, akibat dari pemakaian listrik berlebihan adalah cepatnya berkurang usia pakai lampu dan juga alat elektronik lainnya. Dan yang keempat, pemakaian listrik yang berlebihan akan mendorong terjadinya pemanasan global yang berdampak buruk bagi bumi dan seisinya. Ada beberapa alternatif yang mungkin dapat digunakan di kehidupan masyarakat. Misalnya saja pembangkit listrik tenaga sampah. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah sampah akan terus ada seiring berkembangnya jumlah penduduk. Pada prinsipnya, pembangkit listrik tenaga sampah atau waste to energy ini akan membakar sampah yang kemudian akan menghasilkan panas. Panas ini akan memanaskan air, dan uap air akan muncul untuk menggerakkan turbin. Turbin nanti akan menghasilkan listrik. Alternatif selanjutnya yakni dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga air toilet. Sebelumnya, Tom Broadbent pernah menciptakan alternatif ini dengan nama hydropower. Prinsipnya kurang lebih sama dengan pembangkit listrik tenaga air pada umumnya, namun sumbernya saja yang berbeda, yakni dengan air toilet. Salah satu alternatif untuk pencegahan konsumsi listrik yang berlebihan adalah pembangkit listrik tenaga angin, dan ini merupakan alternatif yang sangat berkembang pesat. Mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. Alat ini cocok sekali digunakan untuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan memiliki angin yang kencang serta stabil. Dan ada pula pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan alternatif yang sangat cocok untuk pencegahan konsumsi listrik yang berlebihan. Selain ramah lingkungan, energi tenaga surya juga mudah diterapkan terutama di lokasi yang mendapat intensitas sinar matahari yang cukup. Oleh karena itu, pemanfaatan pembangkit listrik jenis ini cocok digunakan untuk daerah-daerah di Indonesia. Alternatif lainnya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat, karena pada air tersimpan energi potensial dan energi kinetik.
Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air dari energi mekanik menjadi energi listrik yang bantuan generator. Kemudian energi listrik tersebut dialirkan melalui jaring-jaring yang telah dibuat, hingga akhirnya energi listrik tersebut sampai ke rumah kamu. Selanjutnya pembangkit listrik energi tidal, yaitu pemanfaatan energi tidal atau energi pasang surut air. Pasang surut menggerakkan air dalam jumlah besar setiap harinya, dan pemanfaatannya dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang cukup besar. Dalam sehari, bisa terjadi hingga 2 kali siklus pasang surut. Suplai listriknya pun relatif lebih dapat diandalkan daripada pembangkit listrik bertenaga ombak. Pada dasarnya, ada 2 metodologi untuk memanfaatkan energi pasang surut air, yaitu dam pasang surut dan turbin lepas pantai.